sebagai orang yang mengurusi data-data gitu kan, operator ya. Nah kemudian apa sih tugas awalnya setelah masuk dalam orang yang mengurusi data-data gitu kan, operator ya. Nah kemudian apa sih tugas awalnya setelah masuk dalam hidayah ini gitu? Nah jadi tugas awal yang pernah saya lakukan waktu itu, saya tuh pernah diajak oleh operator sini ya untuk rapat ke Kemenang. Waktu itu membahas tentang pesantren. Pembahasan pesantren. Iya. Oke. Jadi pendataan emis pesantren yang disikat pontren, pondok pesantren, emis pondok pesantren. Tahan. Iya, oke, itu ya. Jadi tugasnya Mas Mumin ini ternyata yang pertama adalah rapat. Luar biasa ya. Biasanya kalau tugas pertama itu disuruh ngepel apa gitu ya, atau disuruh ngopel komputer, ternyata rapat tugasnya, luar biasa. Nah itu tugas pertama ya. Kemudian setelah itu ada nggak sih selain daripada tugas operator nih, ya Mas Mumin, apakah di atau hidayah itu mengajar juga, mengajar santrinya? Karena kan di atau hidayah kan ada MTS, ada MA gitu kan. Apakah mengajar di sekolahnya? Untuk mengajar di dalam sebuah lembaga itu harus memenuhi syarat, ada sebuah syarat. Oh iya. Nah, sebuah syarat itu harus sarjana S1 minimal. Minimal 1. Ternyata Mas Mumin, Nah, ternyata di situ saya tuh belum memenuhi syarat. sarjana doang ya, tapi ilmu Mas sudah memenuhi syarat ya? Ya nggak tahu ya kalau masalah keilmuan gitu. Masih ragu sendiri ternyata. Karena masih banyak tuh sarjana-sarjana yang Nganggur. bukan nganggur Nganggur. gitu. Sarjana ilmunya yang belum tersampaikan gitu, yang belum terbagi gitu. Makanya di situ saya tuh dikasih kewenangan untuk mengajar. Nah kemudian waktu itu saya tuh ditingkatkan, kalau saya mengajar di bidang TIK, oke lah saya terima, karena saya tuh masih bergelut di dunia TIK. Iya benar. Nyambung lah, bisa hobi gitu lah. Iya. Kalau di lain saya angkat tangan, karena ya bukan bidangnya gitu. Iya. Terus pada akhirnya saya dengar kan saya pernah ngajar ini olahraga. Oh bukan. Pas saya masuk pertama ke sini atau dia di jalan tuh Penjas Pak Sarmumin. Bukan, waktu itu tuh. Sarmumin mana dia? Waktu itu gini, jadi dari olahraga itu iya, Penjas. tentang maraton. Nah, saya maraton kalau jalan santai itu maksudnya maraton apa atau tidak sih kan ya? Atletik itu mah. Ya atletik kan, maksudnya ke atletik kan. Nah, jangan. Oke, saya kabarin. Oh ya materi ini kita jalan santai harusnya. MTS itu waktu itu kan aku jalur MTS ya. Iya. Untuk jalan santai. Oke lah kalau gitu, saya juga pengen lah olahraga gitu. Itu ya saya juga ikutin gitu. Oke, karena saya sampaikan ke anak-anak gitu ya. Karena guru olahraganya tidak datang, tidak masuk ya. Ya tidak berkenan gitu, tidak masuk ada. Tahu siapa guru olahraga itu ya? Ya, waktu itu ada guru olahraga namanya, ya tidak saya sebutkan lah, ada aja gitu. Ya itulah. Itu aja gitu. Jadi komando saya ambil alih Pak. Wes. Asik. Tepuk pramuka nih. Ya Pak, cuma waktu hari itu aja. Ya. Komando saya ambil alih kan. Karena waktu ini praktek ya dan juga zaman teknologi itu lah. Nanti kita jalan santai. Nanti saya videokan. Tapi saya di belakang ya karena saya mau memvideokan. Oke, olahraga dalam dunia teknologi. Lama gitu kan. Karena waktu itu guru pensi itu memang sedang berhalangan gitu. Ada kendala gitu. Yang tak tahu lah gitu. Nah jadi ya saya juga pengen waktu itu pengen olahraga gitu lah, pengen olahraga lah. Jadi berarti pas ngajar itu bukan tik ya? Bukan.
Penjas. Wes. Soalnya karena waktu itu saya pertama kali masuk ke sini, tik itu sudah digantikan di sini tuh. Kalau sudah hilang. Sudah hilang. Jadi Menjadi prakarya. prakarya. Prakarya menjadinya jadi prakarya. KTSP. KTSP. Nah, setelah diganti ke Kurtilas kalau nggak salah, kurikulum 13, Ya, K13. K13. Nah, tik itu digantikan menjadi prakarya. Oke. Kalau KTSP itu kan masih ada tik. Iya, karena mungkin kayaknya semua orang tuh udah bisa mengenal teknologi mungkin ya. Ya mungkin waktu. Anak Mungkin. SD aja udah bisa main HP. Iya. Cuma main game cuma banyak. Mungkin itu kali ya. Tapi kan dunia pesantren kan enggak, maksudnya ya kenal ya, cuman mereka jarang megang HP karena nggak boleh HP, nggak boleh bawa HP. Terus juga kan komputer juga kan ya belum bisa gitu. Nah, disitulah Perang Mas Mumin ada. karena disitulah sebuah nah apa ya namanya, di pesantren itu sebuah teknologi itu sebetulnya pesantren itu sangat luar biasa. Wes, ya harus. Saya ngambil pesantren. Luar biasanya gini, sebuah pesantren mengadakan Ya. sebuah pelajaran mengenai teknologi. Nah, Mas Mumin ini mengajarkan santrinya gimana itu? Karena kan pelajaran tiknya hilang. Gitu. nah makanya gitu. Bapak langsung satu, saya oh ya. Yang begini makanya begini, di dalam madrasah, di dalam sebuah yayasan ada 2 madrasah, ada 3 madrasah, MI, MTS, dan MA. Madrasah MTS itu sanawiyah dan MA itu aliyah. Nah, berhubung di sini untuk MI Madrasah Ibtidaiyah sudah memiliki sebuah operator Ya. atau operator ya, Teknisi. misi. Di situ saya iya, Dulu saya sempat dipanggil teknisi juga tuh pernah. dalam apa rangka apa tuh? Ada kegiatan waktu itu di Mandua gitu kan. Mana teknisinya ya? Ternyata cuma nyolokin kabel doang. Itu juga termasuk teknisi. Oh, iya. Teknisi itu termasuk teknisi. Sampai salah masuk lubang ya. Iya. Karena teknisi itu apa ya? Menangani sebuah masalah Iya. di dalam bidang teknologi, kerusakan pada hardware. Iya, benar. Itu tugas teknisi. Betul. Mencolokkan itu kan teknisi itu termasuknya. Saya luar biasa. Teknisi. Pekerjaan teknisi. Kalau operator itu hanya apa ya? Nyolokin kabel doang teknis. Itu termasuk teknisi. Ya. Karena ini serius saya cerita bener pernah. iya, karena teknisinya ya nyolokin kabel doang ya. nyolokin kabel itu termasuknya hardware. Hardware termasuknya karena dia itu berbentuknya fisik gitu. Nah, kalau proktor itu tugasnya ya mensterilkan ataupun melancarkan pelaksanaan ujian gitu. Itu tugasnya proktor dalam bidang pendataan, pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu juga proktor dan teknisi. Apabila komputer siswa atau peserta ada yang berkendala pada hardware, itu teknisi. Teknisi. Iya. Meskipun hanya kabel yang lepas. Kalau yang dicuri gimana? Ya itu yang curi itu Nggak boleh dicuri. itu urusannya Polisi. teknisi kebendahara itu. Teknisi urusannya. Ya, kembali ke yang tadi Mas Umin soal mengajarkan santri-santri gimana tuh? Dalam pengajaran teknologi dalam siswa. Nah, dalam ujian madrasah, Oke, UN, ujian madrasah itu ada simulasi namanya. Kalau dulu kan namanya tryout. Simulasi itu kan apa namanya kayak gladi ya? Oke. Bukan gladi, ada yang gladi. Ini sudah. Pra pelaksanaan. Bukan, tryout. Salah. Kalau dulu tuh namanya tryout. Tryout, ya, Tryout. tryout dulu. Tryout. Kalau sekarang tuh namanya simulasi. Simulasi. Karena menggunakan teknologi. Kalau tryout mah enggak ya? Iya, tryout tuh masuk tergantung dengan simulasi. Kan dulu Tapi tryout. kalau tryout itu tidak dengan menggunakan teknologi atau komputer. Karena waktu dulu tuh belum ada berbasis komputer. Iya. Namanya tryout. Iya, tryout. Iya, saya ngalamin tryout. Ini tryout kan. Saya juga ngalamin tryout. Nah, Tryout. karena sekarang adanya bentuknya berbasis komputer, Oke. dinamakan simulasi. Simulasi. Simulasi.
Simulasi itu mengenal sebuah apa yang akan nanti kita kerjakan gitu. Nah, dalam simulasi itu ada 3 sama seperti tryout. Tryout 1, tryout 2, dan tryout 3. Nah, apa ada tryout 1, tryout 2, tryout 3 dan gladi bersih. Gladi bersih itu siswa itu harus sudah mengenal gimana cara kita melogin ke aplikasi, cara kita mengerjakan, dan cara kita menutup sebuah aplikasi. Pokoknya udah nggak ada yang nanya lagi ya. Iya gitu. Mau itu nggak ada ya. Iya enggak ada. Bisa semuanya. Iya. Terus bisa semua. Ya alhamdulillah gitu. Enggak. Kalau siswa betulnya ya ada Kan nggak ada pelajaran kan nggak ada. Iya. Betulnya ada siswa yang seperti itu, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Tergantung pada siswanya. Kalau siswa itu berniatan untuk bisa, pasti bisa. Ya alhamdulillah ya. Semenjak yang paling berat itu simulasi pertama. Simulasi pertama itu karena siswa itu belum mengenal teknologi. Nah, di situ banyak kendala sampai teknisi pun ya turun tangan untuk membantu software, membantu siswa untuk login ataupun apa. Karena siswa itu belum memahami teknologi dalam iya sih benar. Iya, Orang pesantren itu kadang emang nggak paham saya dulu kayak gitu. Belum bisa ngetik aja masih 11 jari saya. Iya 11 jari kan. Kalau masalah ngetik saya juga masih memahami ya, memaklumi gitu. Bahkan sampai cok gitu guys. Iya karena sampai rusak motor kantor. Dalam sebuah pesantren itu kan diajarkan sebuah menuju ke agama, Ya. seperti ngaji kitab, ngaji kitab kuning, Al-Quran. Nah, jadi saya juga sudah mempersiapkan gitu. Maksudnya sudah adalah benar tuh. Maksudnya kembali kepada diri kita sendiri gitu. Awal mengenal sebuah teknologi harus ada tahapan-tahapan untuk menjelaskannya gitu. Ya, meskipun saya belum banyak mengenal teknologi ya. Jadi seperti itu, saya juga dapat masukan dari guru saya, guru teknologi saya sampai SMK. Jika ingin mengajar harus sabar. Iya sabar, saya juga sabar lah ya. Ya apalagi Pak Edwin lah sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Wes, baru di tahun 2020 tahun. Udah kaya kan? Nggak percaya saya tahun 2020 mengajar. Di sini saya itu mulai ngajar tahun 2019. 2019 mengajar. Jadi lulus itu tahun 2018, tapi sudah 6 tahun lah. Kayak SD ya. Kayak SD 6 tahun. Nah, kan 4 tahun ya. Sedangkan karena saya jurusannya sejarah ya. Jadi pengen kembali ke masa lalu lagi. Jadi 6 tahun lah. Kayak kembali. Saya nggak penting main saya. Oke. Jadi intinya gini aja untuk santriwati atau santriwati ya. Dalam belajar dalam pondok pesantren itu kita tuh jangan melihatnya gini. Kita belajar di pondok pesantren. Sedangkan ini tuh masa teknologi. Iya. Jangan seperti dunia digital gitu. Digital lah, sosial media, sosmed. Jangan berpikiran nanti kita tuh kudet, kurang update ya, benar. Kurang update. Sedangkan masa di zaman ini zaman ke depan gitu, masa ke depan itu kan akan berkembang sebuah teknologi ya. Jadi jangan khawatir karena pasti adalah sebuah pembelajaran mengenai itu. Benar. Iya benar, ternyata emang saya juga dulu berpikir kayak gitu ya. Ternyata setelah itu ternyata enggak, saya bisa main HP, bisa main laptop, bisa kayak gini kan podcast, ya, meskipun di dalam sebuah pondok pesantren ya, karena teknologi itu sudah dipersiapkan oleh yayasan tersebut gitu, untuk dipembelajar oleh siswa. Benar. Buat apa siswa tersebut membawa teknologi sendiri gitu? Iya. Karena di situ sudah disediakan. Ngebawa sendiri ketahuan rusak ya. Iya kan? Malah kita membawa sebuah teknologi seperti contohnya smartphone, apalagi laptop ya besar. Smartphone aja. Nah, berarti Mas Mumin ini
mengajarkan ke santri-santri ketika lagi ada ujian ya, gitu. Ya ketika lagi aja akan tapi banyak santri juga sih yang Datang sendiri. ya yang kalau ingin belajar ya silahkan gitu datang ke ke ruangan saya. Punya ruangan, Jos. Iya, maksudnya apa yang ingin dia pelajari tentang teknologi ya insya Allah kalau saya paham tentang dia yang dipertanyakan oleh siswa atau santri ya insya Allah saya akan jawab, saya akan kasih tahu gitu caranya gini. Banyak yang datang. Ya alhamdulillah ada beberapa santri gitu yang datang bagaimana? Iya. Buat fotokopi. Saya hampir gitu kalau lagi ngerjain komputer kita ngerjain tugas-tugas sekolah gitu banyak datang santri-santri gitu. Pak, Ya. fotokopi. Oh yes, itu bayarnya saya. Ya kalau itu kebanyakan, kebanyakan. Emang mungkin saat ini rasa itu nggak bisa teknologi. Nah terakhir nih, karena emang waktu sudah memanggil nih, habis ini kan saya ada podcast lagi. Oke, siap. Jadi ya karena kan di podcast ini kan harus ada pesan yang harus disampaikan ya. Untuk para penonton yang khususnya untuk para santri. Pesannya apa Mas Mumin? Jangan berpikiran di madrasah aliyah ataupun sanawiyah tidak memiliki sebuah fasilitas dalam teknologi. Dibuanglah pikiran seperti itu. Karena sekarang itu di sebuah madrasah sudah ada materi atau pelajaran mengenai teknologi. Jadi jangan pernah beranggap bahwa teknologi di madrasah itu lebih rendah daripada di luar. Itu saja sih. Oke, luar biasa ya itu pesan dari Mas Mumin ya terkait santri dan teknologi ya. Mungkin itu saja podcast hari ini. Kita bisa berjumpa lagi tentang diskusi-diskusi yang lain ya. Kami akhiri, saya Edwin Setiadi dan saya Salom Minin. Oke. Atau Hidya Jaya, sukses dan berberkah.